Materi pertama ini berkaitan dengan ketentuan umum operasional gadai di Indonesia ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya gadai itu merupakan hak bagi orang yang berpiutang untuk mendapatkan jaminan yang diberikan oleh orang yang berhutang. Nah, gadai ini kalau di Indonesia ya sudah ada perusahaan yang bergerak di bidangnya gitu ya, yang sudah terdisiplin, terstruktur secara sistematis ya, kita bisa bilang lah perusahaan pegadaian gitu kan, ataupun banyak perusahaan gadai yang lainnya gitu kan. Cuman munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang gadai ini ya, mengharuskan Indonesia atau negara ini membuat undang-undang atau regulasi mengenai pegadaian ya, tentang gadai seperti itu ya. Dan adapun regulasi yang diatur dalam undang-undang kita mengenai ketentuan umum pegadaian, ini diantaranya ya, ada pertama dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, pasal 1150 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwasanya satu, gadai ini hanya bisa dilakukan pada barang bergerak ya. Lalu yang kedua, barang gadai harus diserahkan secara fisik kepada pihak yang menerima gadai. Nah, yang ketiga, kreditur mempunyai hak preferen atau hak untuk didahulukan dalam pelunasan dari hasil penjualan barang. Seperti itu. Ini adalah ketentuan umum yang diatur dalam KUH Perdata. Lalu peraturan Menteri Keuangan juga mengatur ketentuan umum dalam sistem gadai ini. Di antaranya, poin pentingnya adalah bahwa perusahaan pegadaian wajib berbadan hukum ya. Kedua, kegiatan usaha terbatas pada gadai dan kegiatan lain yang sesuai dengan izin. Yang ketiga, wajib memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, harus ada perlindungan konsumen, transparansi biaya, dan pencatatan aset yang digadaikan. Jadi ini lebih ke ketentuan umum mengenai perusahaan yang bergerak di bidang gadai, seperti itu. Oh ya, untuk peraturan Menteri Keuangan ini tercantum ya pada peraturan, ketentuan ini tuh tercantum pada peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK titik 06 garis miring 2021 ya. Lalu dari otoritas jasa keuangan juga mengeluarkan beberapa ketentuan umum yang diantaranya mencangkup bahwa izin usaha dan pengawasan pegadaian, lalu kewajiban pelaporan dan pelindungan konsumen, lalu juga ada syarat ketentuan minimal modal yang harus dimiliki oleh perusahaan pegadaian. Perusahaan yang bergerak di bidang gadai ya, maksudnya bukan pegadaian itu. Perusahaan yang bergerak di bidang gadai. Lalu penilaian barang jaminan yang adil dan transparan. Jadi mungkin ya begitulah beberapa ketentuan umum yang diatur oleh undang-undang ataupun aturan yang ada di negara kita. Mungkin sekian. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum dari pegadaian konvensional. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diatur bahwa gadai ini diatur secara umum dalam KUH Perdata, khususnya dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata, yang mana gadai ini adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pelunas utang. Yang kedua, ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, walaupun berbeda dengan gadai, undang-undang ini penting sebagai pembanding karena membahas jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik barang, berbeda dengan gadai konvensional yang mewajibkan penyerahan fisik. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum atau Perum. Merupakan dasar hukum operasional bagi Perum Pegadaian sebagai lembaga resmi penyedia layanan gadai. Yang keempat, ada dalam hukum adat. Dalam praktik di berbagai daerah di Indonesia, gadai juga dikenal dalam hukum adat seperti gadai tanah. Meskipun ini memiliki karakteristik berbeda dengan gadai konvensional. Menurut KUH Perdata,
Lalu yang kelima atau yang terakhir dari dasar hukum gadai konvensional ini, yaitu peraturan otoritas jasa keuangan bila terkait dengan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan gadai. Lembaga keuangan non-bank penyelenggaraan usaha gadai wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mungkin itu saja yang bisa kita berdua sampaikan mengenai dasar hukum gadai konvensional. Terima kasih. Oke, bismillah, kita akan melanjutkan materi kita, itu adalah resiko di pegadaian konvensional. Tentunya ini ada dua hal. Yang pertama adalah resiko bagi debitur sang peminjam. Yang pertama adalah resiko kehilangan barang jaminan. Tentunya jika si debitur gagal melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati, maka barang yang digadaikan tadi dapat dilelang atau dijual oleh kreditur. Itu salah satu atau yang pertama resiko bagi debitur atau peminjam. Kemudian yang kedua adalah bunganya tinggi. Mungkin nanti ada beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terkait dengan pegadaian tadi, atau pegadaian syariah dan pegadaian konvensional itu ada beberapa hal yang berbeda. Salah satunya adalah di pegadaian konvensional itu bunganya adalah sangat tinggi, maka gadai konvensional umumnya menerapkan bunga yang cukup tinggi. Dalam jangka panjang beban bunga ini bisa menjadi memberatkan. Jadi penghasilan atau pendapatan daripada penggadaian konvensional adalah dari bunganya tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang berikutnya ya, itu adalah biaya tambahan. Terdapat biaya administrasi, kemudian biaya penyimpanan, denda keterlambatan yang bisa menambah total beban utang gitu. Jadi tadi udah bunganya tinggi, ada biaya-biaya yang lain yang menjadi beban untuk peminjam atau si nasabah. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian barang yang tidak adil. Penilaian barang yang tidak adil. Barang gadai bisa saja dinilai lebih rendah dari nilai pasar oleh pihak pegadaian, sehingga peminjaman yang diterima kurang optimal. Artinya, suatu barang yang kita gadaikan di suatu pegadaian itu tidak harganya ya, tidak sesuai dengan harga beli di pasar yang aslinya. Bisa jadi barang yang kita gadaikan di pegadaian konvensional itu sangat rendah nilainya, sehingga tadi resiko daripada kehilangan barang dengan apa yang nasabah dapatkan itu sangat jauh sekali gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya bagi hasil. Artinya tadi dengan berbeda dengan sistem syariah ya, karena di sistem konvensional debitur itu tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu. Artinya dari hasil pengelolaan barang jika ada. Oke, itu jadi ada 5 ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, 2-nya, 3-nya, 4-nya sampai 5-nya sudah disebutkan. Nanti mungkin bisa dicantumkan oleh editor. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas resiko bagi kreditur atau pemberi pinjaman. Tadi resiko untuk debitur, sekarang resiko bagi untuk kreditur. Yang pertama adalah penurunan nilai barang gadai. Artinya jika barang yang digadaikan mengalami penyusutan nilai seperti barang elektronik atau kendaraan, hasil lelang bisa lebih rendah dari nilai pinjaman. Artinya misalkan seseorang menggadaikan sepeda motor, satu buah sepeda motor, selama 3 tahun dia menggadaikan motornya, yang ternyata si debitur tadi tidak bisa melunasi utangnya, tidak bisa mengembalikan pinjaman tadi. Pegadaian yang tadinya untuk melelang sebuah motor tadi, nilainya tidak akan sama dari tahun ketika awal dia menggadaikan barang tadi. Kemudian yang kedua adalah barang tidak laku dilelang. Jika barang sulit dijual, lembaga gadai bisa mengalami kerugian karena dana yang telah diberikan tidak tertutupi sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah ketika misal sebuah rumah atau sebuah tanah yang di daerah-daerah yang memang tidak bisa dilelang, artinya tidak laku untuk dijual gitu. Karena kan ada perbedaan ya antara harga tanah di daerah dengan harga tanah di kota pasti berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemalsuan barang, yaitu ada resiko barang palsu atau tidak asli seperti perhiasan palsu yang digadaikan, terutama jika verifikasi tidak teliti. Yang berikutnya itu cukup gampang untuk dicerna ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, yang terakhir dari resiko barang dari kreditur gitu ya, penyimpanan dan keamanan. Artinya barang yang digadaikan perlu disimpan dengan aman. Ini memerlukan biaya dan menimbulkan resiko kehilangan, pencurian atau kerusakan. Ini menjadi sebuah resiko yang pada umumnya saja sepertinya ini mah, karena menyimpan dan penyimpanan ya di pegadaian gitu. Kita seorang nasabah menggadaikan barang, artinya si kreditur harus betul-betul bisa menjaga barang yang digadaikan tersebut. Baik, itu mungkin saja ya dari saya.
Syukron, bisa dilanjut dengan pemateri berikutnya. Di sini izin menyampaikan tentang tanggung jawab penerima gadai atas kerusakan, kemusnahan atau kehilangan barang gadai. Tanggung jawab penerima gadai kreditur atau kerusakan, kemusnahan atau kehilangan barang gadai selama dalam penguasaannya sangat bergantung pada penyebab kejadian tersebut. Secara umum, penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kemusnahan atau kehilangan yang terjadi di luar kendalinya, seperti bencana alam atau peristiwa force majeure. Namun penerima gadai bertanggung jawab jika kerusakan, kemusnahan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan. Jika kerusakan, kemusnahan atau kehilangan barang gadai terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan penerima gadai dalam menjaga barang tersebut, maka ia wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian pemberi gadai debitur. Contohnya, jika penerima gadai menyimpan barang gadai di tempat yang tidak aman sehingga dicuri, ia bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Terima kasih. Ya, bismillah, saya akan melanjutkan daripada penjelasan dari Adit tadi tentang tanggung jawab atas barang gadai yang rusak atau musnah atau kehilangan, ya. Jadi secara umum itu sebenarnya pihak gadai itu tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak dan lain-lain tersebut tadi, ya, secara umum. Akan tetapi ada beberapa hal gitu, ya, jikalau barang tersebut rusak atau hilang ataupun musnah gitu, ya. Seperti tadi contohnya dijelaskan oleh Akadit, itu kelalaian atau kecerobohan gitu, ya. Itu yang pertama tadi sudah dijelaskan. Dan yang kedua itu penggunaan yang tidak semestinya. Misalnya barang gadai itu contoh seperti motor. Nah, motor ini dipakai secara berlebihan gitu, akhirnya yang menjadi motor tersebut menjadi rusak gitu, ya. Dan poin yang ketiga yaitu memberikan aturan yang lebih spesifik terkait tanggung jawab pegadaian dalam hal kerusakan atau kehilangan barang gadai. Terima kasih.